semuanya, selamat datang di podcast Kata Kita. Kali ini kita akan bahas sesuatu kejadian yang menurut kita tuh sepele sebenarnya penting banget buat dibahas. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas, sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih. Kenalkan, nama gue Alaika Suminaida, biasa dipanggil Sofi. Nama gue Farha Masai Rahma, bisa dipanggil Farha. Nama aku Michelle Susunegar, akrab dipanggil Michi. Nama gue Gaskia Nurfasi Halisa, akrab dipanggil Lisa. Nama gue Saifani Fitri, akrab dipanggil Fitri. Nah, kan kita semua ada perkenalan, kita boleh nih speak dulu tentang kesibukan kita atau kegiatan yang paling sering kita lakuin sebagai rutinitas sehari-hari. Boleh dari gue dulu kali ya. Kalau buat sekarang sih kesibukan gue itu ngampus. Nah, ngampus itu kan biasa ada online, ada offline. Biasanya kalau offline itu gue ke kampus buat tatap muka. Biasanya kalau ke kampus lo naiknya apa, Fit? Biasanya sih gue naik Transum ya. Nah, Transumnya itu biasanya bis Transjakarta. Biasanya orang-orang tuh manggilnya ini bis PJ. Nah, ini tuh andalan anak-anak kuliah banget loh. Nah, pasti asik banget gak sih kalau misalnya kita ada Transum yang bisa kita pakai buat sampai tujuan buat kuliah nih. Nah, ngomong-ngomong soal transportasi, kita kan tinggal di Jakarta, di tempat yang padat banget nih. Bukan padat aja tapi juga macet. Bener kan? Nah, kota Jakarta kan juga penuh dengan banyak kendaraan lain nih. Seperti kalau misalnya bisa kita lihat ada pengendara motor, mobil, bus, bahkan ada pengguna jalan yang berjalan kaki buat sampai tujuannya. Nah, dalam segmen kita kali ini, topik yang bakal kita bahas adalah etika dalam berkendara. Bener banget tuh Michi. Jadi mungkin ya sering kita ngeliat tuh di jalanan. Banyak banget pengguna jalan tuh yang gimana ya, dia tuh semena-mena banget di jalanan. Terus juga nggak matuhin aturan gitu. Padahal kita tahu nih jalan raya tuh sebenarnya gak hanya sekedar infrastruktur aja gitu. Malah tuh bisa lebih daripada itu gitu kan. Bisa jadi itu pertemuan antar manusia yang berbeda gitu tujuannya, yang punya tujuannya masing-masing. Jadi etika berkendara tuh nggak hanya soal hukum, tapi juga soal berhubungan dengan hubungan sosial antar sesama manusia, seperti menghormati hak orang lain, terus tanggung jawab, dan juga kendali pada diri kita sendiri. Nah, betul banget. Karena berhubungan dengan hubungan sosial, pasti kita perlu ada pendekatan etika, khususnya etika dalam berkendara. Kita dari tadi ngomongin etika dulu, sebenarnya etika itu apa sih? Nah, ini nih yang akan kita bahas. Etika menurut PBBI adalah suatu ilmu tentang yang baik atau yang buruk dan tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia atau moral ataupun akhlak. Nah, penerapan etika ini diperlukan khususnya dalam berkendara. Kenapa? Karena setiap tindakan di publik itu memberikan dampak sosial, sehingga sekecil apapun hal yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan itu dapat menunjukkan moral kita sebagai manusia. Tuh. Nah, kalau ngomongin etika, pasti dong semua manusia pernah ngelakuin hal-hal yang di luar dari etika itu sendiri, kayak ngelanggar gitu kan. Nah, jadi aku mau bahas satu isu dulu nih. Yang pertama, kita tuh pasti pernah ngeliat orang di jalan tuh ngambil jalur yang bukan jalannya. Contohnya kayak motor naik trotoar, itu tuh sering banget, apalagi di rush hour kan. Itu kayak biasanya ojol yang gak sabaran pas macet ya pagi. Iya kan. Terus terus selanjutnya ada mobil yang ambil bahu jalan, padahal bahu jalan tuh buat yang hal-hal emergency kayak polisi, ambulans gitu. Tapi orang yang gak berkepentingan malah ambil bahu jalan itu sendiri kan. Terus ada juga menerobos jalur busway. Nah, busway kan itu kan buat Transjakarta atau buat hal-hal yang emergency juga. Cuma kadang tuh ada motor sama mobil yang gak berkepentingan malah masuk ke busway-nya itu kan. Nah, yang terakhir tuh ada lagi yang masuk ke jalur sepeda. Ini tuh sering banget, apalagi pas rush hour tuh kayak orang udah gak beraturan lagi deh, mana yang jalur buat motor, mana yang buat sepeda, mana yang buat trotoar. Itu tuh udah berantakan banget kan. Kalau misalnya kita lihat perilaku itu tuh bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga pelanggaran moralitas publik ya. Kalau misalnya kita lihat juga dari sisi etika, mengambil jalur orang lain itu
melanggar prinsip etika keadilan yang dimana kita tuh merampas ruang yang bukan milik kita. Nah, itu tuh kalau misalnya dalam psikologi tuh maksudnya ke dalam moral disengagement. Nah, yang dimana kalau misalnya seseorang itu memutuskan untuk hubungannya itu diputuskan dengan tanggung jawab moral. Jadi misalnya perilaku buruk yang dia lakukan itu dia tutupi dengan alasan keadaan. Kalau misalnya kalian pernah lihat gak sih, kalian tuh naik ojol, terus ojol yang kalian naik ini lewat jalan trotoar nih, Iya. tapi dengan alasan, oh lewat sini aja ya mbak, itu banyak pengguna jalan kok yang lewat situ gitu. Jadi hal-hal yang harusnya nggak boleh dia tutupi dengan keadaan situasi dia saat itu gitu loh. Padahal itu nggak boleh banget kan. Iya, nggak boleh sih. Nggak boleh sih. Nah, ada lagi nih, gue pernah. Jadi waktu itu gue lagi bawa motor ya di jalanan, dan di depan gue tuh ada pengendara motor juga, bapak-bapak. Dan yang paling sebelum itu adalah dia membawa motor sambil merokok. Kita sering banget gak sih ngeliat? Sering banget, apalagi itu asapnya. Karena asap dan abunya itu berterbangan, Kak. Dan nicis gue di belakang dia, jadi abunya itu kena ke gue. Kena mata gue, dia tuh perih banget. Itu gue sampai yang bawa motor itu sambil nutup mata sebelah karena seperih itu, dan gue kelilipan. Pulang-pulang pun mata gue kayak hampir irikasi juga, tapi untungnya masih bisa tertangani gitu, enggak terlalu parah. Nah, kalau kita lihat kalau itu sama aja melanggar hukum, pasti ada hukum yang mengatur hal itu. Lalu ini juga bertentangan dengan etika keselamatan. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan keselamatan orang lain gitu. Etika keselamatan, etika kepeduliannya tidak diterapkan dengan baik. Misalkan mungkin itu yang terjadi ke gua. Siapa tahu di sekitar jalanan itu ada pengendara atau penumpang sepeda motor, ibu hamil, atau mungkin yang bawa anak-anak. Itu kan bakal risiko banget kan, asapnya, aduknya. Benar banget tuh. Nah, apalagi mending kalau kita kenal orangnya ya. Jadi kayak kita bisa minta tanggung jawabnya. Apalagi ini kan stranger, kita nggak kenal sama sekali. Jadi mereka nggak mikirin perasaan yang lain. Malah kadang kalau kita lihat, kita tegur, malah mereka yang marah balik. Padahal mereka salah. Iya. Parah emang. Oke, jadi kayak jadi juga gue tuh ada nemuin juga nih jalanan kayak misalnya nih di perempatan ya. Perempatan itu kan biasanya pasti lampu merah kan. Benar. Lampu merah, jadi kayak itu baru lampu merah terus lampu hijau sedetik itu tuh langsung pada klakson. Itu banget. ya, padahal kayak klakson tuh buat alat komunikasi keselamatan gitu, tapi mereka tuh malah nyalahgunain, malah semena-menanya banget. Bahkan juga ada yang kayak klakson tuh kayak panjang banget, itu tuh ngapain gitu, kayak mereka pengennya lewat duluan. Padahal yang punya tujuan itu bukan mereka doang, tapi kok mereka nggak mikirin yang lain gitu ya. Parah banget kayak gitu. Nah, ini tuh secara psikologis itu termasuk lemahnya self-regulation. Nah, self-regulation itu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls. Nah, contohnya kayak tadi, menyalahkan pejalan kaki atau pengendara lain, padahal masalahnya itu ketidaksabaran diri sendiri. Betul banget. Jadi yang harusnya kita bisa tertib di jalan, jadi nggak bisa tertib karena banyak banget yang nggak sabaran dan ngeklakson tanpa alasan yang jelas. Kan sering juga ya kita lihat banyak banget yang tiba-tiba ribut di jalan, berantem di jalan cuma karena dia tuh nggak terima diklaksonin atau dia nggak sabaran berada di lampu merah. Padahal kita sebagai pengguna jalan tuh harusnya bisa tertib, kita bisa mematuhi peraturan yang ada gitu. Karena setiap orang juga punya kepentingan masing-masing di jalan itu. Iya sih. Nah, tadi kan yang pas awal gue juga udah bahas tuh yang jalan yang ada kendaraan yang ngambil jalan bukan seharusnya buat dia. Nah, selanjutnya nih ada yang nggak ngasih jalan buat ambulans. Nah, di Indonesia tuh masih banyak banget kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lagi macet, itu tuh kayak nggak ada yang mau kasih jalan, nggak ada yang mau ngalah. Padahal lebih penting tuh yang di dalam ambulans itu daripada kepentingan mereka sendiri. Nah, menurut aku buat orang yang mau ngiringin si ambulansnya itu seharusnya kasih apresiasi sih, kayak udah ngeduluin kepentingan si ambulansnya ini. Nah, bahkan ada yang ngambil kesempatan gitu buat ikut jalannya si ambulans ini. Jadi kayak
ngebuntutin ya. Ngebuntutin itu tuh kayak ngambil kesempatan Jadi bukan bagian dari rombongan itu, tapi supaya dia bisa biar tuh kayak macet terus dia memanfaatkan kesempatan. Wah, itu parah banget sih. Kalau di etika ini sih namanya moral sensitivity. Nah, orang yang tidak menepi menunjukkan kurangnya kepekaan bahwa ada nyawa yang sedang kritis. Jadi dia tuh nggak peka gitulah. Kalau di dalam ambulans itu tuh ada yang lebih butuhin selain dia. Iya, pasti jajaran juga mungkin yang harusnya pasien bisa lebih cepat sampai ke rumah sakit dengan kondisi yang se-emergency itu. Jadi nggak tertolong karena kalau lama di jalan, dan hambatannya itu tadi kayak egoisan dari pengendara-pengendara lain yang nggak mau memberikan akses jalan ketika ambulans nih lagi lewat atau lagi berdua ke rumah sakit gitu. Iya. Nah, selain itu tuh ada lagi yang lebih parah. Jadi baru-baru ini gue baca kasus kecelakaan yang dimana itu melibatkan pengendara yang mabuk. Nah, salah satu contohnya itu kasus pengemudi BMW yang mabuk. Nah, si pengemudi ini menabrak 2 pengendara motor dan menyebabkan mereka meninggal dunia. Parah banget. Dan pengemudi itu divonis hanya 10 bulan penjara coba. 10 bulan. Padahal Dia menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa cuma 10 bulan. nyawa dua lagi. Padahal itu bisa kena pasal berlapis loh. Iya, padahal satu orang aja udah ini banget ya. Tapi dia udah mabuk di jalan, dia menabrak orang dan orang itu sampai meninggal. terus dianya lagi mabuk. Itu dia. Aduh, Harus Nah, padahal kalau yang misal kita tahu secara etika ya, mengemudi dalam keadaan mabuk aja itu udah melanggar kewajiban moral. Benar nggak? Betul banget. Kalau misalnya kita lihat juga dalam etika deontologis, kita tuh punya kewajiban untuk tidak membahayakan nyawa orang lain. Nah, tapi pengemudi mabuk ini pasti berbuat salah. Jadi yang bikin dia itu melanggar norma moral. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi logika juga, banyak pengemudi mabuk tuh yang terjebak sama logika fallacies. Atau misalnya yang bisa disebut juga dalam false dilema. Jadi tuh mereka salah kaprah yang mereka pikir cuman mereka tuh dikasih 2 pilihan. Mabuk sambil berkendara atau mabuk dan tidak berkendara sama sekali. Padahal mereka tuh punya opsi lain yang dimana kalau misalnya mereka mabuk, mereka bisa nunggu dulu gitu. Mereka bisa nunggu sampai mereka sadar. Atau mereka bisa punya pilihan buat mereka pesan pakai pengendara lain. Nggak sih, pakai ojol kan juga bisa, pakai grab mobil atau pakai kendaraan-kendaraan lain yang sekiranya nggak harus dia yang membawa kendaraan tersebut. Benar banget, betul. Kayaknya udah deh pembahasan etika kali ini yang mungkin sebenarnya masih banyak lagi. Iya, banyak banget. cuma ya keterbatasan waktu. Gak bisa kita sebutin satu-satu. Nah, tadi kita juga udah bahas kan beberapa isu-isu, contohnya kayak ngambil orang lain di jalan, lalu merokok yang membahayakan orang lain, lalu juga ada bertindak saat mabuk, tidak memberikan jalan untuk ambulans, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang mungkin sering kita alami gitu di jalan yang bertentangan dengan etika ini. Jadi, itu dia topik yang sudah kita bahas. Ini juga sebagai reminder untuk kita semua untuk bisa lebih menerapkan etika dimanapun, gak cuma di dalam berkendara, tapi dimanapun dan kapanpun. Karena balik lagi, semua tindakan yang dilakukan itu mencerminkan kita itu apa dan seperti apa. Betul banget. Ada yang mau nambahin lagi? Paling ini aja sih ya, biar kita tuh lebih aware sama keselamatan. Tapi keselamatan tuh bukan hanya diri kita sendiri, tapi apalagi di jalan raya tuh banyak orang, jadi lebih aware ke keselamatan orang lain juga. Mungkin sekian podcast kata kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Atau akhlak. Nah, keterapkan etika ini itu kita sebagai Boleh sih, boleh. 3 menit. Kayaknya stop aja dulu. harusnya belum dijelasin dulu tadi. Dari awal. Ya.